Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a fil hadis as-sahih, terdapat dalam hadis as-sahih, anna Salman al-Farisi radhiyallahu an, bahwa Salman al-Farisi radhiyallahu an aslama wa huwa raqiqun. Ketika masuk Islam, dia dalam keadaan sebagai budak. Fasyarata, maka mensyaratkan sayyiduhu, pemiliknya, yakni pemilik Salman, ala ayakhrisa, untuk menanam ya lahu Salman khamsa sayyid, ya lahu untuk sayyid khamsa mi'ata nakhlah, 500 pohon kurma. Jadi Salman itu masuk Islam dalam kondisi dia budak, lalu dia dimerdekakan dengan syarat menanam 500 pohon kurma. Fa idza asad fa huwa hurun, maka jika pohon kurma itu tumbuh, maka fa huwa hurun, Salman otomatis merdeka. Falamas tasyara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Salman minta pendapat kepada Nabi, wafaqahu ala dzalik, maka Nabi menyetujuinya. Ya, ini silahkan Salman, kamu menanam pohon kurma sesuai dengan syarat dari majikanmu. Wa amarahu ayyuhai al-ghiras, dan Nabi memerintahkan untuk mempersiapkan cangkokan tanaman jadi bibit. Wa yahfirulah al-hafr al-lazimah, lalu menggali untuk tanaman itu seperti pada umumnya galian. Fa idza tamadzalika, ketika sudah selesai, akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam liyakhrisaha biyadi, di mana dia menanam langsung dengan tangannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Wa hakadza kana, dan demikianlah adanya wa'ashatin nakhlat, dan tumbuhlah yang namanya pohon kurma itu, wa'utika, dan dimerdekakan Salman radhiyallahu anhu oleh karena dia menanam pohon itu. Wandoma, dan Salman bergabung ila sahabati, bersama para sahabat al-kiram, fin nasril islami wa khidmatil muslimin, dalam menyebarluaskan Islam dan melayani umat. Wa kanatil bidayah gharsal nakhlat, ya, orang yang pertama kali ya mencangkok semacam itu pohon kurma. Wa ma asdaruna an nata'annas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akar-akarnya di mana kemudian Nabi mendorong fanamla'u ardhana at-thayyibah, lalu kami memenuhi tanah itu yang baik dengan syajaron mubarakat, pohon-pohon yang penuh berkah. Tub'asu hadratuhu, di mana hijauan daripada pohon-pohon itu al-bahjah fil qulub, membangkitkan semangat kami untuk terus melakukan penanaman. Wa yastadillu bihin nas, dan menjadikan pohon-pohon itu pelindung, perindang bagi manusia. Wa tataghadda minhul ajyal, dan dengan pohon-pohon itu pula generasi mendatang mendapatkan suplai makanan. Nah, kalau kita bicara pangan, maka itu hal terpenting yang harus dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan hidup. Jadi bukan industri mobil, bukan industri senjata, tapi industri pangan. Orang bisa hidup tanpa mobil, tanpa senjata, tapi orang tidak bisa hidup tanpa makanan. Maka Nabi dengan hadis ini memberikan contoh kepada kita bagaimana pentingnya budidaya tanaman. Alhamdulillahirabbil alamin.